Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara doa-doanya para nabi yang ada di Al-Quran adalah doanya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Allah SWT telah memberikan kepadanya kenabian, Allah telah memberikan kepadanya kerajaan, dan Allah Ta'ala pun juga berikan kepadanya keistimewaan yang bisa berbicara dengan burung, begitu pula paham dengan pembicaranya semut. Yang mana Nabi Sulaiman alaihi wassalam, beliau adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diilhamkan bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya dan juga nikmat kepada orang tuanya. Begitu beliau pun juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu bisa beramal yang soleh, yang mana dengan amal yang soleh itu nanti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan rahmatnya dengan dimasukkan di surganya bersama orang-orang yang soleh. Dan beliau itu doanya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-19 yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Yang artinya, wahai Rabbku, ilhamkanlah kepada saya untuk bersyukur atas nikmat Engkau yang Engkau berikan nikmat kepada saya dan kepada kedua orang tua saya, dan agar saya bisa beramal yang soleh yang Engkau ridhoinya. Kemudian masukkanlah saya dengan rahmat Engkau di dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini adalah doa yang menyeluruh, doa yang sesuai dengan keadaannya beliau, karena beliau adalah seorang nabi dan juga diberikan oleh Allah Ta'ala kerajaan dan juga keistimewaan yang lain. Maka beliau meminta kepada Allah Ta'ala, yaitu Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, berilah ilham pada saya agar saya tak bersyukur kepada nikmat Engkau yang telah Engkau berikan pada saya dan juga kepada kedua orang tua saya. Sudah kita ketahui, nikmat Allah Ta'ala yang berikan kepadanya adalah kenabian. Begitu pula berikan oleh Allah Ta'ala kerajaan, dan juga Allah Ta'ala berikan kepadanya yaitu bisa berbicara dengan burung dan juga paham dengan pemberiaannya semut. Kemudian adapun nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuanya, bapak beliau adalah Nabi Daud alaihissalam, dan ibunya adalah seorang yang ahli ibadah, ibunya juga orang yang soleh. Jadi dari bapak yang nabi, bapak seorang nabi, kemudian dari ibu seorang yang ahli ibadah dan solehah, kemudian lahirlah seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin anakumullah, maka beliau itu bersyukur
atas nikmat yang diberikan padanya, bahwasanya bapaknya adalah seorang nabi, kemudian ibunya juga seorang solihah yang ahli ibadah, maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaklah kita pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa. Begitu pula juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala jadikan kedua orang tua kita termasuk orang yang muslim, termasuk orang yang mengamalkan sunnah, sehingga kedua orang tua kita mengarahkan kepada kita agar kita menjadi orang Islam, agar kita menjadi pejuang Islam dalam menyebarkan agama Islam ini, agar kita juga menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bahwasanya kedua orang tua kita termasuk orang yang muslim. Karena tidak semuanya orang yang muslim kedua orang tuanya itu muslim, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah mengarahkan kita agar kita menjadi orang yang muslim yang bahagia dunia dan akhirat. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian doanya Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu wa an a'mala sholihan tardahu, agar saya ini bisa beramal yang soleh yang engkau ridhoinya. Berarti Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan taufik bisa beramal yang soleh, yang mana amal ini diridhoi oleh Allah SWT, yaitu amalan yang sesuai dengan syariatnya Allah, yang sesuai dengan perintahnya Allah, dan juga ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian selamat dari suatu yang merusak dan suatu yang kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta agar bisa beramal yang soleh yang diridhoi Allah Ta'ala. Karena ya ma'asyiral muslimin rahimanarakumullah, amalan yang baik, orang yang mengamalkan kebaikan itu belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang amalnya kebaikan, mengamalkan suatu amalan yang sesuai dengan syariat, akan tapi karena tidak ikhlas, maka inilah menjadikan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makalah hendaklah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita tiap hari beramal soleh, amal kebaikan, benar-benar itu adalah amal yang baik sesuai dengan syariat, tapi koreksi hati kita masing-masing. Apakah kita mengamalkannya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah kita koreksi. Bukankah kita pernah mendengar ada hadis yang menerangkan ada orang yang ahli berjihad, ada orang yang dermawan, ada orang yang ahli baca. Semuanya ini adalah amal kebaikan. Akan tapi kemudian mereka nanti akan dimasukkan ke neraka karena mereka mengamalkan amal yang soleh ini tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang berjihad ingin dikatakan sebagai pemberani, yang dermawan ingin dikatakan dia seorang yang dermawan, kemudian yang ahli baca kemudian juga ingin dikatakan ada sebagai ahli baca, tapi mereka tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, akhirnya nanti akan dimasukkan ke neraka. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin rahimanarakumullah, maka hendaklah kita koreksi kita tatkala beramal, apakah amal itu memang benar-benar baik dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimanarakumullah, yang perlu kita perhatikan bahwasanya amalan yang soleh saja orangnya itu belum diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana dengan amalan yang tidak baik? Tentu saja tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana dengan amalan yang belum jelas apakah itu kebaikan ataupun apakah itu kejelekan, belum jelas? Tentu saja ini adalah belum tentu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka hendaklah kita meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan kita beramal yang soleh, yang mana amal ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam meneruskan, yaitu doanya wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah saya ke dalam dengan rahmat engkau ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yaitu maksudnya kalau meninggal dunia, matikanlah saya dalam keadaan muslim,
kami termasuk orang-orang yang masuk surga, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ya ma'asyiral muslimin rahimanirkumullah, ini adalah seorang nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan muslim, agar dimatikan bersama orang-orang yang soleh, yaitu yang ada di surga. Maka bagaimana dengan kita? Kita ini adalah seorang hamba yang fakir pada Allah Ta'ala. Seorang nabi saya meminta pada Allah Ta'ala agar dimatikan bersama orang-orang yang muslim. Maka tentunya kita lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan muslim. Karena kita hidup di dunia adalah perjuangan. Kita berjuang yaitu agar kita mati dalam keadaan muslim, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu maka hendaklah kita minta kepada Allah SWT, karena di dalam hadis pun diterangkan, wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan sesungguhnya amalan itu adalah dilihat dari akhirnya. Oleh karena itu maka hendaklah kita minta kepada Allah SWT agar kita dimatikan dalam keadaan muslim. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, doanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini hendaklah kita berdoa dengannya, karena ini adalah doa yang menyeluruh. Yang pertama adalah meminta kepada Allah Ta'ala agar bersyukur atas nikmat yang ada. Nikmat yang kita terima dari Allah Ta'ala ini hendaklah kita bersyukur. Kemudian juga mensyukuri dengan nikmat yang telah berlalu, yaitu atas dijadikanlah kedua orang kita termasuk orang-orang yang muslim. Kemudian begitu pula yaitu dengan nikmat yang ada ini untuk kita gunakan beramal soleh, yang mana dengan amal soleh ini Allah Ta'ala meridhoinya. Kemudian yang terakhir adalah meminta agar kita kalau meninggal dunia mati di dalam keadaan muslim, dalam keadaan bersama orang-orang yang soleh di surganya. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah khutbah yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwasanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau bersyukur maka akan tambah nikmat oleh Allah Ta'ala. Apabila kita kufur maka nanti siksa Allah adalah sangat pedih. Kemudian ya ma'asyiral muslimin, alhamdulillah di hari-hari ini kita adalah di bulan Agustus, yang mana ini adalah termasuk salah satunya adalah hari kemerdekaan kita. Maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kemerdekaan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik, sehingga kita pun juga bisa menyebarkan ilmu dengan aman. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akui memang datangnya nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya bersyukur, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkisar dengan 3 rukun. Berkisar dengan 3 rukun, maka barang siapa yang tidak mengumpulkan 3 rukun ini, tidaklah dikatakan dia bersyukur. Yang pertama adalah hendaklah dia mengakui, hendaklah dia meyakini dengan hatinya bahwasanya nikmat ini betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, hendaklah dia mengucapkan dengan lisannya bahwasanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebut-nyebut nikmat ini. Karena Allah Ta'ala juga berfirman, fa amma bi nikmati rabbika fahadis, adapun dengan nikmat Rabb kamu maka hendaklah kamu ceritakan. Kemudian yang ketiga adalah
menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 3 rukun. Yang pertama dengan hati, yaitu meyakini bahwasanya nikmat ini betul-betul datangnya dari Allah taala. Dan ini adalah yang paling penting karena hati adalah penggerak lisan dan juga penggerak anggota badan. Maka kalau hatinya sudah bersyukur, nanti akan mudah untuk mengucapkannya dan juga mudah untuk yaitu menggunakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mencakup dengan lisan, yaitu adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuji kepada Allah Ta'ala. Begitu pula kita juga sebut-sebut nikmat ini, karena memang Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita menceritakan nikmat ini. Dan kenikmat kemerdekaan ini ya ma'asyiral muslimin memang sudah disadari oleh pejuang kita, yaitu mereka pun juga telah menyadari bahwasanya kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Ta'ala. Ini sebagaimana yang sudah dituliskan di dalam UUD 45, mereka menyadari bahwasanya memang kemerdekaan ini memang atas rahmat yang maha kuasa. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kemudian yang terakhir adalah hendaklah kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, di dalam kita mendirikan, mengamalkan Islam ini pada kita diri masing-masing, begitu pula pada keluarga kita, begitu pula pada masyarakat kita, begitu pula Islam ini kita sebarkan di negeri Nusantara ini, sehingga negeri kita ini termasuk negeri yang Islam, negeri yang penduduknya beriman kepada Allah Ta'ala, bertakwa dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, sehingga turunlah rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati. Andaikan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka sungguh saya turunkan atas mereka barokah-barokah dari langit dan barokah-barokah dari bumi. Kemudian ya ma'asyiral muslimin a'azzani wajakallah, oleh karena itu dalam mengisi kemerdekaan ini, maka hendaklah kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang tidak menggunakan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, berarti ini tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui bahwasanya kebanyakan manusia dalam mengisi kemerdekaan ini, mereka kebanyakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun juga berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikitlah dari hamba-hamba saya yang bersyukur. Berarti orang yang bersyukur dari hamba Allah itu adalah sedikit. Karena memang mengamalkan syukur ini harus terpenuhi 3 rukun tadi, yaitu dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian juga dengan anggota badan. Maka digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan juga diberikan kepada kedua orang tua kita, dan juga kita minta kepada Allah SWT agar kita bisa beramal yang soleh, yang mana dengan amal soleh ini kita diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, golongan yang masuk surga dengan sebab rahmat Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala waladina an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.